Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 3 dan 4. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui keberagaman tempat wisata dan suku bangsa teman di sekolah. Yang kedua, siswa mengetahui kata sapaan dalam fabel dan menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Dan yang ketiga, siswa mengetahui cara menyatakan pecahan dari sekelompok benda dan menentukan nilai pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama yaitu muatan PPKN pembelajaran 3. Keberagaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Keberagaman tempat wisata kesukaan seseorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya. Berdasarkan tujuan kegiatannya, tempat wisata di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat wisata edukasi atau pendidikan seperti museum dan planetarium. Yang kedua, tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun. Itu merupakan tempat wisata kesukaan dan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pada pembelajaran 4, kita belajar mengenai keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas. Lalu, bagaimana sikap kita? Nah, kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istiadat. Sikap saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Itu adalah kunci kita agar tetap rukun anak-anak. Nah, setelah kita belajar muatan PPKN, selanjutnya kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ketiga, bisa diperhatikan mengenai kata sapaan dalam fabel. Seperti pada pembelajaran 2, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa, menegur seseorang saat bicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Nah, kita bisa menemukan kata sapaan itu pada kalimat. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Jadi kita bisa menggunakan namanya untuk menyapa, atau gelarnya, atau jenis pekerjaannya. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan juga biasanya terdapat pada bagian percakapan antara tokoh satu dengan lainnya dalam sebuah cerita. Nah, ketika ada percakapan dalam sebuah cerita, di situ anak-anak bisa pahami di manakah kata sapaannya. Nah, berikut ini contoh kata sapaan dalam fabel. Yang pertama, sedang apa kamu di rumahku lebah? Tanya tupai. Yang kedua, aku sedang mencari makanan tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku. Jawab lebah. Nah, lebah dan tupai yang dicetak tebal itu merupakan kata sapaan.
menggunakan nama ya. Di sini karena kata sapaan dalam fabel maka menggunakan nama hewan. Selanjutnya pada pembelajaran 4, menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Nah, saat menulis kita harus menggunakan bahasa yang mudah difahami. Jadi ketika menulis kata sapaan dalam kalimat itu harus menggunakan bahasa yang mudah difahami. Berikut contohnya. Yang pertama, aku harap kalian datang di acara ulang tahunku. Yang kedua, ayo kita bermain bola di lapangan, Dedi. Yang ketiga, apa yang sedang kau lakukan? Nah, ketiga contoh tersebut merupakan kalimat menggunakan kata sapaan. Oke, setelah kita belajar tentang muatan bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan belajar muatan matematika pada pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, pada pembelajaran 3 dan 4 membahas tentang menyatakan pecahan dari sekelompok benda. Perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki 6 donat. Diletakkan di piring masing-masing setengah bagian. Ingat ya anak-anak, setengah bagian. Bisa dilihat dari gambar dapat dilihat bahwa setengah bagian dari 6 donat adalah 3 donat. Selanjutnya, di situ terdapat gambar wortel. Nah, satu bagiannya berjumlah 6. Kemudian diminta untuk membagi 1/3 bagiannya. Dibagi menjadi 1/3, maka 1/3 bagiannya yaitu 2 wortel. Ya anak-anak harus dicermati. Diminta untuk dibagi menjadi berapa bagian. Di sini 1/3 bagian maka hasilnya 2 wortel. Kemudian selanjutnya 1 bagiannya terdapat 8 wortel. Karena permintaannya adalah dibagi menjadi 1/4 atau 1/4, maka 8 wortel ini kita bagi menjadi 4 bagian. Maka setiap 1/4 bagiannya terdapat 2 wortel. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Ingat anak-anak, 2 kelompok. Jumlah siswa satu kelas yaitu 24. Karena yang diminta menjadi 2 kelompok, maka 24 dibagi 2, hasilnya yaitu 12 siswa. Setengah bagian dari 24 yaitu 12 siswa. Karena yang diminta adalah dibagi menjadi 1/2 atau setengah. Hasilnya yaitu 12 siswa. Kemudian, satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelasnya berisi 24 siswa. Kemudian dibagi 3 kelompok atau 1/3 bagian. Maka hasilnya adalah 8 siswa. 1/3 bagian dari 24 siswa yaitu 8 siswa. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelas yaitu 24 siswa dibagi menjadi 4 kelompok atau 1/4 bagian. Maka hasilnya yaitu 24 siswa, 1/4 bagiannya yaitu 6 siswa. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita harus mencermati perintah atau soal yang disampaikan. Apakah soal tersebut menyatakan bahwa harus dibagi 1/3 atau 1/4 ataukah 1/2? Nah, itu harus dicermati. Ketika anak-anak menemukan soal, kemudian perintahnya yaitu dibagi menjadi setengah bagian, maka anak-anak harus membaginya menjadi 2. Ketika perintah menyatakan untuk dibagi menjadi 1/3, maka anak-anak harus membagi bilangan tersebut menjadi 3, dibagi 3. Dan ketika anak-anak menemukan soal dengan perintah dibagi menjadi 1/4, maka anak-anak harus membaginya dengan 4.
Nah, begitu ya anak-anak. Alhamdulillah, penjelasan materi hari ini telah selesai. Dan untuk tugas hari ini tidak ada. Anak-anak cukup berlatih soal-soal yang ada di buku pena untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Sehingga ketika ulangan ataupun ujian dilaksanakan, anak-anak bisa memahami soal dan menjawabnya dengan mudah dan lancar. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.